ketika badan kita sehat, jiwa kita sehat, ya, kita dipenuhi rasa syukur, kita dipenuhi dengan rasa bahagia, kita tidak punya waktu untuk mikirin yang jelek-jelek, hal-hal yang negatif. Terus kita juga tidak punya waktu untuk memikirkan kemustahilan, ya. Dan yang datang adalah keberkahan. Yuk balik lagi law of attraction tadi. Ketika yang kita lempar itu positif semua, kita bisa menarik secara otomatis, ya. Kita bisa menarik yang positif-positif juga. Ketika yang kita lempar itu negatif semua, ya yang datang ke kita, yang kita tarik itu juga yang negatif semua. Jadi orang itu sebenarnya lagi rodok pahit, tapi aku harus ngomong. Iya. Dibrolin aja. Maaf ya. Jika hidupmu ruwet, ya. Jika hidupmu ruwet, banyak masalah dan segala macam, itu sebenarnya bukan karena orang lain loh, tapi karena dirimu sendiri. Yo maaf iki pahit, tapi yo jadinya mau brolin aja. Brolin aja. Jangan ada yang ditutupin, Bun. Ya kok karena dirimu sendiri. Makanya aku juga kadang-kadang pening ketika ada masalah. Pun aku punya masalah begitulah. Aku tidak ikut menjalaninya. Jadi aku tidak bisa memberikan solusi yang solutif untuk masalah-masalah kalian. Yaitu tadi, ketika hidup kalian ruwet, banyak masalah, ribet, bulet, kalian harus cek. Jadi harus back diri sendiri, harus masuk ke dalam diri sendiri. Berarti yang di dalam kalian itu juga seruat itu. Back to our person. Seruat itu, sekeos itu. Makanya aku kan selalu bilang, wening dulu, hening dulu, dimenepke dulu pikirannya biar bening dan segala macam. Karena sejatinya keruwetan-keruwetan yang di luar itu adalah cerminan dari dirimu yang sebenarnya. Jadinya total chaos. Ya maaf ini pahit ya, tapi ya itulah sebenarnya yang terjadi. Ini pahit, dan ini juga harapannya bisa menjadi gula atas kepahitan-kepahitan. Amin, semoga. Ada ungkapan mereka yang rasamu adalah doa yang sesungguhnya. Masih banyak yang tak paham dengan hal ini. Gimana, Bun? Iya. Aku ya wis ngomong bolak-balik ini. Untuk yang belum sempat mendengar ya. Karena rasa itu misalnya kita mau ke Surabaya ya, pilihannya kan kita bisa lewat bawah ya. Bener. Atau kita bisa bypass lewat jalan tol ya. Atau juga atau bisa naik pesawat, ya naik motor juga bisa. Tapi rasanya yang paling cepet, yo ibaratnya mau ke Surabaya, ya kita naik pesawat, gitu. Kita naik pesawat, hanya butuh waktu sekitar 45 menit ya. Hanya butuh waktu 45 menit. Misalnya naik lewat jalan tol, itu masih butuh waktu sekitar 4 jam. Lewat bawah, macet bisa sampai 6-8 jam. Rasa itu yang paling cepat. Jadi begini, makanya hati-hati dengan rasanya. Aku kan ngomong, kata adalah mantra, gambar adalah warta. Gambar itu yang kita imajinasikan. Terus rasa adalah mantranya mantra. Jadi iya, iki core of the core ngono iku lho. Ahlinya ahli ya. Lah iya. Jadi sangat bahaya rasa ini. Makanya orang-orang kan bilang, "Pun padahal aku itu sudah melakukan banyak hal. Padahal aku itu wis berdoa untuk mendekat kepada Tuhan." Ya iya, kamu doa, kamu wirid semalaman. Tapi yang harus kamu perhatikan ketika kamu wirid itu apa yang ada di dalam jantungmu? Apa yang ada di dalam rasamu. Lah ketika kamu wirid tapi kamu glesah, yang glesah itu bahasa apa? Ngersulo, ngerendul. Apa ya? Bahasa Indonesia apa itu? Hah? Ngeluh, betul. Iya.
Lah kamu wirid, kamu menghadap Tuhan nih ya, menghadap Tuhan. Kamu wirid ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik untuknya. Tapi kamu karo gresah, karo ngeluh ya. Lah ya bertolak belakang toh. Iya. Ya ketika wirid itu ya dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, terima kasih Tuhan sudah diberikan berkat, sudah diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kudune kan ngono to, yang dibangun itu rasa syukur, rasa bahagia, guys. Ya. Jadi bukan sing ngersolong, lokro dan segala macam. Jadi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dibangun di dalam rasanya itu kudu sinkron. Jauh lebih bagus lagi kalau apa yang diucapkan, apa yang diimajinasikan, yang dibangun nih ya dalam pikiran, terus mari ngono apa yang dibangun di dalam rasanya, itu iso jadi satu, sinkron, seia sekata, itu cepet. Jadi misalnya kamu doae sing api-api, tapi lek ndek kene iki nggak yakin, ganjel ya, ada ganjalan-ganjalan. Mosok sih, ya wes gak dadi gitu loh. Iya. Itu yang paling penting. Bahkan kadang-kadang kamu itu nggak perlu ngewirit, kamu itu nggak perlu doa sing macem-macem. Kamu cukup membangun rasamu aja dengan penuh syukur. Makanya kan selalu diutamakan syukur. Bersyukurlah maka nikmatmu akan aku tambah. Jane Gusti ku gak butuh opo-opo guys. Butuhnya itu cuman kita bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa penuh syukur. Oke Bunda. Nah, next ini apa benar Bunda? Apapun yang kita makan itu mempengaruhi perilaku dan sifat kita Bunda. Kata bapakku begitu. Iya. Apapun itu. Iya, kata bapakku begitu. Karena itu yang diajarkan bapakku ya. Bapakku itu sepanjang hidupnya dia nggak pernah makan makanan yang bernyawa. Yang bernyawa ini maksudnya ya tumbuhan itu hidup tapi dia kan tidak bernyawa. Koyo daging-dagingan dari segala sapi dan segala macam, ikan dan segala macam. Pokoknya makhluk yang bernyawa itu dia nggak mau makan karena beliau meyakini bahwa semua itu mengandung energi. Jadi ketika nyontoh di aku gini, ketika aku makan ayam ya, berarti sifat-sifat keayaman itu akan muncul, masuk ke dalam diri kita. Terus ketika aku makan kambing, berarti sifat-sifat kekambingan itu akan bercampur, energinya akan bercampur ke dalam diriku. Jadi seumur hidup itu bapakku itu cuma makan sayur, buah, nasi, sayur, buah, gitu terus. Oke. Paling buanter itu makan telur, itu pun pas kepaksa. Tapi misalnya dalam kondisi normal ya cuman sayur, sing paling sering itu dimakan itu pola pendem itu kayak telo. Kalau kita pohong tidak makan sesuatu yang bernyawa, berarti kan tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna Bun. Gimana Bun? Kan ada tahu tempe itu pengganti protein. Iya, bisa. Nah iya, itu kan protein protein nabati. Oh, sama. Nah kalau terapi di tempatku ada treatment untuk detox tubuh selama 40 hari. Itu fungsinya untuk mengatur pola makan. Jadi membatasi asupan hanya benar-benar yang kita butuhkan dalam tubuh. Jadi detox itu dilakukan selama 40 hari. Wajib itu. 40 hari. Oke Bun, terakhir. Kenapa ada orang yang hidup selalu beruntung dan apes rahasianya? Di mana? Kenapa apes dan kenapa beruntung? Iya. Ya itu tadi, hukum tarik menarik itu tadi. Tarik ulur. Jadi kalau yang kita lempar, yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan dalam tubuh kita itu adalah energi-energi yang positif,
ya, itu akan menarik banyak kebaikan untuk kembali ke kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengeluarkan energi-energi yang negatif, itu hal-hal yang kurang baik akan kembali ke kita. Nah, bagaimana caranya untuk bisa selalu menciptakan energi yang positif? Yaitu tadi, banyakin syukur, ya, banyakin berbuat baik, ya. Jadi lakukan semua itu ya semata-mata ya karena Gusti Allah. Gitu. Luar biasa. Oke Bun, pesan-pesan buat teman-teman untuk closing terakhir. Pesan-pesan untuk teman-teman yaitu tadi ya. Mungkin teman-teman pemirsa Ngaji Roso ya yang ya udah banyak juga WA yang masuk ke aku keluhan tentang ekonomi, dan 95% keluhannya itu adalah ekonomi. Mungkin ini perlu kalian cermati. Apa yang terjadi kepada kita, ya, situasi dan kondisi apapun itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau uripe kita chaos, berarti yang di dalam juga sekeos itu. Seruwet itu. Ya. Kalau urip kita itu ya happy saja, baik-baik saja, biasa-biasa saja, ya berarti yang di dalam itu ya begitu. Iku wis gak iso dimanipulasi. Itu udah berjalan otomatis. Wis gak iso digawe-gawe. Ya kecuali pemain film atau pemain sinetron ya. Tapi kalau dalam kehidupan, realitas kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi adalah cerminan dari apa yang ada di dalam, apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Oke, terima kasih untuk pertemuan malam ini Bun, dan terakhir saya ucapkan selamat Hari Ibu buat Bunda secara pribadi. Selamat Hari Ibu juga untuk semua ibu-ibu di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Dadah.